Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syuhada yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian pembacaan hadis kitab Riyadhus Shalihin yang semestinya bersama kami di setiap pekan genap ya, pekan depan, tapi qadarullah saya mulai tanggal 11 sampai tanggal 19 ada acara sertifikasi pembimbing haji dan umroh di Pondok Gede selama 9 hari nginap di sana, maka pekan depan kami tidak bisa hadir dan dimajukan pada pekan ini. Kami minta dan diizinkan oleh pengurus masjid untuk dimajukan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita telah menyampaikan satu hadis tentang orang yang mulia dalam pandangan manusia tentu dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang dianggap terhormat di zaman jahiliyah bisa karena nasab, kembali mereka bisa terhormat sesudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat mereka itu fil Islam, berada di agama Islam. Idza faquhu, apabila mereka faqih ya, faham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah annal insana yushrafu binasabihi, seseorang itu bisa dianggap mulia dengan nasab, dengan keturunan ya, dia keturunan bangsawan darah biru ya. Dia bisa dimuliakan bisyartin, dengan syarat ayyakuna lahu fiqhun fi dinih, jika dia itu faham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia keluarga terpandang ya, bangsawan, tapi kalau jahil terhadap agama Allah, maka tidak sepantasnya kita menghormati mereka, dalam artian mengagumi mereka ya, menjunjung mereka. Walaupun wala syakka anna an-nasaba lahu atharun, tidak bisa dipungkiri nasab, keturunan itu memiliki pengaruh yang sangat besar di tengah masyarakat ya, apalagi kalau musim-musim pilkada seperti ini Pak, dicari siapa tokoh yang kira-kira bisa, kalau dia milih satu calon itu diikuti oleh banyak orang, itu tidak bisa dipungkiri. Seperti saya sampaikan pada 2 pekan yang lalu, di daerah Dalaman Sulawesi Tengah ada seorang kepala suku masuk Islam, maka diikuti oleh masyarakat lain.
karena kepala sukunya masuk Islam. Walihada kana Banu Hashim atyabun nas wa ashrabuhum nasaba. Oleh sebab itulah Bani Hashim ini adalah ya keturunan dari Rasulullah, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashrabuhum nasaba. Bani Hashim itu adalah semulia-mulianya nasab. Ya. Semulia-mulianya nasab. Wa min thanna kana minhumun nabi. Tidak bisa dipungkiri, apalagi ya di tengah Bani Hashim itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka inilah rahasianya Pak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa Rasulullah SAW itu diutus di Mekah dan dari keluarga Bani Hashim, karena Allah mengetahui bahwa keturunan Nabi yakni Bani Hashim merupakan keturunan yang paling terhormat, ya, nasab yang paling terhormat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Ats-tsani, hadis kedua dalam bab taqwa. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna dunya, sesungguhnya dunia, hulwatun hadiratun. Dunia itu hijau, manis. Dunia itu manis dan hijau, menggoda. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menghadirkan dunia itu untuk kita semua. Ya. Dunia ini untuk kita ditaklukkan oleh Allah. Wa yanzuru kaifa ta'malun, maka lihatlah apa yang manusia lakukan di atas dunia ini. Ya. Ada yang benar, ada yang enggak benar, ada yang tertipu, ya. Ada yang silau dengan dunia, ya. Beda-beda manusia menyikapi dunia. Fattaqud dunya, hati-hatilah terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan di dalam dunia ini ada perempuan. Fattaqun nisa, waspadalah terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Fitnah pertama yang merusak Bani Israel itu adalah perempuan. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini pendek diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi maknanya luar biasa. Inna dunya hulwatun khadirah, hulwatun al-madhaq, khudratun fil mara'i. Dunia ini terasa manis ketika dirasakan dan manis ketika dilihat. Tapi pada akhirnya lama-lama bosan juga. Ya. Orang penasaran dengan barang tertentu. Pengen. Begitu memiliki, dianggap biasa saja. Ya, selama belum dimiliki, ya keinginan selalu ada. Ya, indah dipandang. Wa syai'u idza kana khadira hulun fa innal 'aina tatlubuhu. Segala sesuatu kalau indah dipandang itu selalu menggoda. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan paling tidak kepada 3 perkara. Ya. Kita disuruh untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan paling tidak kepada 3 perkara. Perkara yang pertama, menundukkan pandangan kepada lawan jenis, pada aurat.
laki-laki kepada perempuan, sebaliknya perempuan kepada laki-laki. Karena manis, ya, perempuan apalagi bukan mahram itu terasa indah. Padahal apa yang saya lihat dari perempuan itu ada pada istri kita. Tapi apa yang ada pada istri, mohon maaf kata ulama, terasa terlupakan karena menjadi indah ketika melihat aurat perempuan. Padahal apa yang kita lihat sesungguhnya ada pada istri kita. Maka kita disuruh untuk menundukkan pandangan. Namanya ghaddul basar. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, terutama orang yang rumahnya di pinggir jalan. Ya. Terutama yang rumahnya di pinggir jalan. Nanti ada hadis secara khusus menjelaskan tentang hak jalan. Ya. Hati-hatilah kalian di pinggir jalan, kata Nabi. Kata sahabat, wa ma lana la budda ya Rasulullah. Bagaimana kalau kami terpaksa di jalan, mungkin karena rumah kami di pinggir jalan, mungkin karena kami berdagang berusaha di pinggir jalan. Fattaqun nar, fattaqu, maka tunaikanlah hak jalan. Fattut tariqa haqqan, tunaikan hak jalan. Jalan itu ada haknya. Ya, di antara hak jalan itu selalu menundukkan pandangan setiap orang yang lewat. Jadi jika memang rumah kita di pinggir jalan, karena yang paling bagus itu rumah di dalam secara syariat, ya, fitnahnya sedikit. Tapi jika terpaksa rumah kita di pinggir jalan, fa'tut tariqa haqqah, tunaikan hak jalan. Di antara hak jalan itu adalah selalu menundukkan pandangan, karena tidak bisa dipungkiri di jalan orang lalu lalang. Ya, kalau orang sudah lalu lalang, di situ ada perempuan. Bisa jadi tidak semua yang lewat itu menutup aurat. Ya, maka tundukkan pandangan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebab apa? Manis. Yang bikin manis apa? Syaitan. Ya, yang bikin indah syaitan. Padahal sekali lagi itu ada pada istri kita, Pak. Tapi seolah-olah ketika memandang apa yang ada pada istri menjadi biasa. Ya. Tapi melihat perempuan yang lain menjadi indah, itulah kerjaan syaitan. Ya. Itulah pekerjaan syaitan. Yang kedua, Pak Ibu, kita disuruh untuk selalu menundukkan pandangan kepada harta orang. Ya. Allah katakan, wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi zahratal hayatid dunya. Jangan kau pelototi harta orang. Ya. Itu syariat Allah. Ya. Orang rumah baru, orang mobil baru, kendaraan baru dan seterusnya, jangan dipelototin. Ya. Sebab kalau dilihat akibatnya apa? Kita lupa harta kita. Dan ingin fitrah kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Karena diperindah oleh syaitan. Dibikin manis oleh syaitan. Maka penasaran, pengen punya seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Nah, yang ketiga, ini yang sangat penting, tundukkan pandangan kita dari aib orang lain. Ya. Tundukkan pandangan kita dari keburukan orang lain. Sebab Bapak Ibu yang Allah muliakan, menggibah orang, memfitnah orang itu terasa manis, terasa enak, sehingga kita lupa pada dosa kita. Ya. Yang kita temukan adalah dosa orang lain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sesuatu kalau dipandang, ya, menjadi indah. Akhirnya apa? Lahir keinginan, tatlubun nafsu, keinginan untuk memilikinya. Ya. Wa syai'un idza ijtama'a fihi talabul 'aini wa talabun nafsi
fa innahu yushaku lil insani ay yaqa'a fihi. Ya. Berawal dari pandangan, jatuh ke hati, akhirnya bagaimana caranya saya seperti dia. Ya, ditempuhlah cara, kalau tadi terhadap harta orang dengan cara riba, ya. Terhadap aurat ditempuhlah hal-hal yang tidak benar, akhirnya terjadi perzinahan. Kenapa? Karena selalu melihat aurat orang lain. Ya. Yang ketiga, karena sering mengetahui aib orang, akhirnya menggibah orang. Ya. Itu diperindah oleh syaitan, Pak. Ya, diperindah oleh syaitan. Fad dunya hulwatun fi madzaqiha khudratun fi maraiha. Dunia manis di lisan, tapi sesaat. Ya. Dunia manis ketika dipakai, tapi sesaat. Lama-lama bosan. Ya. Itulah dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa beliau, wala taj'alid dunya min akbari hammina. Jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami, ya Allah. Ya. Itu doa Nabi, Pak, ya. Jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dunia semua dipersembahkan oleh Allah kepada kita. Ya. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Quran surah Luqman, Allah katakan, tidaklah engkau memperhatikan bagaimana dunia ini ditaklukkan oleh Allah untuk kita semua. Ya. Ditaklukkan untuk kita semua. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai jangan sampai kita terbuai. Wala taghtarru bid dunya. Jangan sampai saya terutama terbuai oleh kehidupan dunia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dunia ini, Pak, ya, nasihat buat saya, buat kita semua. Umur kita hidup di dunia, Pak, 1,5 hari, Pak. Quran surah An-Nazi'at ayat 46. Ya. Hakikat kita hidup di dunia ini hanya 1/2 hari. Allah katakan, ka'annahum yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, hanya 1/2 hari, Pak. Antara duha ketemu zuhur atau zuhur ketemu asar. Itu istilah Allah. Maka sangat bodoh sangat bodoh kita kalau kita ini tergiur dengan kenikmatan yang hanya setengah hari. Paling lama usia kita di dunia ini 1 atau 2 hari. Al-Mu'minun 111, 112. Ya, itu paling lama, Pak. Tapi kadang-kadang, ya, nauzubillah min dzalik, kadang-kadang orang sombong, ya, mau cerita, aduh. Kita lihat dalam Quran surah Al-Hadid, ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun fil amwali wal aulad. Hakikat dunia di dalam surah Al-Hadid ini, 1, main-main. Itu usia anak-anak. Usia belasan tahun, senang main. Lahwun, senda gurau, anak-anak muda, umur puluhan sampai 40, senang main. Ya. Zinah, senang dandan, ya, senang berhias. Umur 40, ya masih muda-muda lah. Senang senda gurau, senang, ya, moles rumah,
mobil, ya, kendaraan, ya. Itulah hakikat dunia. Wa tafakhur. Nah, begitu sudah 40 50 bangga-banggaan. Ya, banggaan gelar, bangga-banggaan anak, ya. Orang nggak tahu siapa anaknya, tapi diceritakan kemana-mana anaknya, sampai orang tahu gaji anaknya. Itulah sifat penyakit orang di dunia. Ya. Orang kampung tahu, padahal orang kampung nggak kenal anaknya. Siapa yang cerita? Bapaknya. Ya, itu anak saya itu udah begini. Itulah hakikat dunia. Ya. Tafakhur, bangga-banggaan gelar, bangga-banggaan keberhasilan. Ya, ini nasihat buat saya, kita semua, bangga-banggaan nasab, ya, bangga-banggaan jabatan. Wa takatsur, lomba-lomba banyak-banyakan. Ya. Padahal kata Allah SWT, kalau kita telaah ayat-ayat tentang kehidupan dunia ini, Pak, ya. Laib itu apa? Main. Orang main bola, Pak, paling lama mungkin 90 menit. Ya. 90 menit selesai. Istilah kedua, zahrah. Zahrah itu bunga. Bunga indah dipandang, tapi lama-lama layu. Nah, itulah dunia. Ya, itulah dunia. Tafakhur, bangga-banggaan. Ya, bangga. Diceritakan dirinya, diceritakan keluarganya, diceritakan anaknya. Lama-lama orang bosan dengarnya. Ya, gak ada lain yang diceritain. Ya. Karena ketemu orang, diceritain lagi anaknya, diceritain lagi usahanya, diceritain lagi. Itulah hakikat dunia. Ya, subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak sekali, Pak. Ya, ayat-ayat yang kalau kita renungkan semua, ya, kita ini, ya, akan sangat berhati-hati, terutama usia kita di dunia. Ya. Maka nikmatilah dunia ini, nikmatilah dunia yang sebentar dengan apa? Satu, makan dan minum. Tapi ada syaratnya. Jangan sombong dan jangan berlebih-lebihan. Ya. Dunia yang sebentar, nikmati dunia dengan makan dan minum. Tapi ada syaratnya. Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu bighairi makhilatin wala sarafin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, tapi perhatikan dua perkara kata Nabi, jangan sombong dan jangan berlebih-lebihan. Ya. Jangan sombong dan jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, nikmatilah dunia ini dengan banyak menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Ya. Banyak menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Baik manfaat dengan ilmu kita, baik manfaat dengan harta kita, baik manfaat dengan jabatan kita. Nikmati dunia. Kalau ada sesuatu pada diri kita, jangan nikmati sendiri. Ya. Gimana caranya orang banyak mengambil manfaat dari kita. Yang ketiga kata ulama, nikmati dunia ini dengan jangan cemburu kepada orang. Jangan iri kepada orang. Ya. Selalu berbaik sangka dan jangan pernah menzalimi orang. Nanti kita akan sampai pada kitab kedua di dalam buku ini, bagaimana bahaya zalim kepada orang. Ya. Kalau kita sudah tidak menzalimi orang, hidup di dunia ini terasa nikmat. Ya. Nah, yang berikutnya, nikmati dunia ini dengan sibukkan diri dengan ibadah. Ya. Dunia ini nikmat, habis sholat subuh tidak pulang ke rumah, duduk dulu di masjid. Ya. Duduk sampai matahari terbit, ngapain? Zikir, baca Quran. Ya. Kalau tidak ada kegiatan habis maghrib sampai isya di masjid, baca Quran. Ya. Barulah dunia ini terasa nikmat. Kan itu jaminan dari Nabi, Pak. Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Ini kata Nabi. Dunia itu terlaknat. Gak ada nilainya dunia ini. Kecuali dia diisi dengan apa? Dengan zikir kepada Allah.
ya, mengajarkan kebaikan, loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dunia tidak diisi dengan 3 perkara ini, enggak ada artinya kita hidup di dunia. Ya, ada artinya, ini kata Nabi. Ya. Belum tentu saya bisa mengamalkan. Coba bis maghrib sampai isya di masjid, bis salat subuh sampai matahari terbit di masjid, itu duduk di masjid nikmat sekali, Pak. Nikmat sekali. Ya, zikir, ya, tidak menzalimi orang, ya, tidak nongkrong sana nongkrong sini urusan yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat, ya. Fattaqud dunya, takutlah kalian terhadap dunia. Qumu bima amarakum bih, selama kalian hidup di dunia, tegakkan apa yang menjadi kewajiban kalian, apa yang Allah perintahkan. Ya. Watruku ma nahakum anhu, apa-apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan semua. Ya. Hati-hati. Wala taghurrannakum halawatud dunya wa nadratiha. Jangan tertipu dengan manisnya dunia dan ya fata morgananya dunia. Jangan tertipu katanya. Ya. Tertipu dengan harta. Dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 44. Ya, nanti bisa direnungkan, tafsir Ibnu Katsir bisa dibuka. Siapa yang tidak meyakini bahwa harta yang ada pada dirinya itu makar Allah kepadanya, orang itu enggak punya pandangan hidup. Ya, Al-An'am 44. Ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah, ya, kelapangan rezeki, uang banyak, siapa yang tidak menyangka bahwa itu makar Allah kepada kita, maka engkau adalah orang yang tidak punya pandangan hidup. Ya. Dan siapa yang tidak menyangka bahwa kekurangan yang ada dalam dirinya itu bagian dari cinta Allah kepadamu, engkau adalah orang yang tidak punya pandangan hidup. Ya. Karena selalu dipandang orang hebat itu karena kaya. Selalu dipandang orang hebat itu karena jabatan tinggi. Direndahkan orang miskin, direndahkan rakyat biasa. Padahal itu adalah cinta Allah. Ya. Cinta Allah. Tapi kadang-kadang itulah manusia. Pada orang rendahan, cara ngomongnya sembarangan. Ya. Kepada orang yang terlihat miskin, ya sikap sembarangan. Padahal bisa jadi orang miskin itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang kaya. Tahukah kita ibu yang Allah muliakan? Orang kaya ini Pak, berulang saya sampaikan. Orang kaya Pak ya, dibanding dengan orang miskin, sama-sama masuk surga Pak. Orang miskin itu masuk surga lebih dulu 500 tahun daripada orang kaya. Ya. Orang miskin itu masuk surga, sama-sama masuk surga. Miskin masuk surga, kaya masuk surga. Orang miskin yang kadang-kadang direndahkan itu dia lebih dulu masuk surga berapa? 500 tahun daripada orang yang hartanya banyak. Ya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, nasihat buat saya, jangan sekali-kali kita tertipu oleh halawatud dunya wa nadratuha. Allah katakan surah Luqman ayat 33, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ya. Dan banyak. Saya sarankan 2 pekan lalu saya suruh beli buku Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing. Bukunya tipis. Baca bagus, renungkan bagus-bagus. Ya. Saya punya teman. Dia orang hebat, kaya raya. Komisaris petinggi, petinggi Sriwijaya. Ya, petinggi Sriwijaya. Ya. Jabatan terakhir komisaris. Ya. Kenal baik dengan saya, suaminya, istrinya. Setelah kenal Ustadz Yazid, Bapak Ibu. Setelah kenal Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, beliau memandang dunia ini enggak ada apa-apanya. Ya, beliau memandang dunia tidak ada apa-apa. Beliau haji kemarin dengan Ustadz Yazid, haji
meninggal pulang haji, luar biasa sedihnya. Saya tanya, kenapa ibu sedih? Dari beliaulah atas izin Allah saya faham hakikat dunia tidak ada apa-apanya. Dia orang kaya raya, ya saya tahu, kenal, sering ketemu, ya teman baik saya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, baca bukunya itu, ya, dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Bukunya warna putih tipis. Summa qala fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dunia. Nah, di dunia ini ada perempuan. Ya. Ittaqun nisa. Hati-hati terhadap perempuan. Uhduruhunna, waspada terhadap perempuan. Wa hadha yashmul hadru minal mar'ati fi kaidiha ma'a zawjiha. Ini berlaku kepada semua kita laki-laki. Baik perempuan yang bukan istri kita, termasuk ya perempuan istri kita. Ya. Kalau kita buka Quran, Pak, ya, kita tahu betapa syaitan itu ingin menyesatkan kita. Tapi tahukah kita, ternyata godaan syaitan itu gak ada apa-apanya dibanding dengan godaan perempuan. Ya, itu istilah Quran. Ya, syaitan itu datang di setiap urusan kita. Ya, mau masuk rumah, syaitan ikut masuk. Keluar, syaitan ngikutin kita. Naik kendaraan, syaitan ngikutin kita. Tujuannya nyesetin kita, Pak. Tapi ternyata dalam Al-Quran, fitnah, gangguan syaitan itu gak ada apa-apanya dibanding dengan gangguan fitnah syaitan, fitnah perempuan. Ya. Maka hati-hati kita semua terhadap perempuan. Ya. Terutama kita yang punya anak perempuan. Ya. Yang punya anak perempuan, hati-hati sekali. Ya. Makanya kabar gembira buat orang yang punya anak perempuan nih. Kabar gembira bagi yang punya anak perempuan. Siapa, kata Nabi, punya anak perempuan? Man 'ala jariyatain. Siapa yang punya anak perempuan, dia rawat agamanya, pakaiannya, ya, dengan baik sampai dia punya suami, maka bapak ibunya itu dengan Nabi di surga seperti ini. Itu satu. Yang kedua, siapa yang punya anak perempuan, dia rawat agamanya, pakaiannya, tidak membuka aurat, ya. Pakai anak perempuan itu benar-benar menjalankan syariat Allah, jilbabnya benar, kan jilbab orang mau bunuh diri. Jilbab orang bunuh diri itu apa? Ya, dicekik lehernya. Itu jilbab gak benar. Jilbab itu harus besar. Ya, jilbab itu harus besar, paling tidak ya di bawah dada. Ya. Apa keutamaannya? Keutamaannya itu bapak ibunya tidak akan masuk neraka. Itu kata Nabi. Maka bahagia bapak ibu yang punya anak perempuan. Ya, bapak ibu yang Allah muliakan. Awal fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Rusaknya Bani Israel itu pertama karena perempuan. Ya. Fitnah perempuan. Fadallu wa adallu. Mereka tersesat karena perempuan. Ya. Berapa banyak, mohon maaf, rumah tangga berantakan karena istrinya nggak benar. Ya, istri nggak benar. Makanya mohon maaf, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan, Pak, Ibu. Ya, mayoritas penghuni neraka itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini kafir. Ya kafir. Ditanya Nabi oleh sahabat, ayakfurna billah? Apakah karena dia kafir kepada Allah? Tidak. Dia bukan kafir kepada Allah. Lalu kafir kepada siapa? Kafir kepada suami. Bagaimana bentuknya kafir kepada suami? Ya, suaminya itu berjuang mati-matian membahagiakan dia sekian tahun. Ya. Membahagiakan istri sekian tahun. Apa yang diinginkan oleh istri dipenuhi. Apa yang diinginkan oleh istri, suami memenuhi. Hingga suatu hari, suatu waktu, suami tidak bisa memenuhi keinginannya. Mungkin karena ya, di PHK, mungkin karena usahanya nggak benar, dia lagi turun. Ya. Akhirnya apa? Hilang kebaikan suami yang sekian tahun itu.
terlupakan hanya karena satu keinginan tidak terpenuhi. Ya. Lalu apa? Ujung-ujungnya ya minta dikembalikan ke orang tua. Perempuan seperti ini tidak bakal mencium wangi surga, kata Nabi. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, berapa banyak orang tersesat karena perempuan. Ya. Walidzalika najidu a'da'ina wa a'da'u dinuna a'da'i syari'atullah azza wa jalla yadhkuruna al-yawma ala mas'alatin nisa. Ya. Berapa banyak permusuhan, ya. Amalan-amalan yang tidak benar laki-laki itu karena perempuan. Fitnahnya luar biasa. Maka kita harus berhati-hati. Sebenarnya dalam agama kita ini simpel saja. Ya, dalam agama ini simpel. Tapi ya itulah fitnah perempuan. Perempuan pingin seperti laki-laki. Coba konsepnya dalam Quran, Pak, ya. Perempuan itu harus banyak diam di rumah. Wa qarna fi buyutikun. Al-Ahzab Allah katakan. Perempuan harus banyak diam di rumah. Ini syariat Allah. Protes perempuan di zaman Nabi kepada Nabi, gimana kami ya Rasul? Kami juga ingin masuk surga. Ya. Enak laki-laki, mereka perang, mereka ke masjid. Masa kami disuruh banyak diam di rumah? Kami juga ingin berjihad, kami juga ingin seperti laki-laki. Tapi keinginan mereka kaitannya dengan surga. Ya. Apa kata Nabi? Kalian itu, kata Nabi, perempuan, ya, diam di rumah saja itu sudah jihad bagi kalian. Ya, diamnya kalian di rumah, betahnya kalian di rumah itu sudah jihad bagi kalian. Ya, itulah jihad kalian. Nggak usah datang ke medan perang. Ya, tidak usah ke masjid salat berjamaah. Ya, kecuali tidak ada fitnah. Ya, kecuali tidak ada fitnahnya. Apa contohnya? Perempuan ketika sholat ke masjid tidak boleh pakai parfum. Kalau pakai parfum nggak sah sholatnya. Ya, itu kata Nabi, bukan kata saya. Ya. Dan dia harus jauh dari laki-laki. Ya, makanya saya pernah bilang masjid kita ini kurang standar syar'i. Ya, masjid ini tidak boleh saling ngelihat antara laki-laki dan perempuan. Saya pernah usulkan pakai hordeng. Ya, yang saya sudah sampaikan, direalisasikan itu bukan urusan saya. Ya. Ketika dia ke masjid, jadi tidak ada larangannya perempuan ke masjid, tidak ada. Selama dari rumah dia tidak pakai parfum dan dari rumah sudah menutup aurat. Karena sebaik-baik sholat perempuan di rumah. Ya, itu yang ngomong siapa? Nabi, Pak, bukan saya. Ya. Dan kalau dia ke masjid, tempatnya itu paling jauh dengan laki-laki. Artinya apa? Jangan berdekatan dengan laki-laki. Ya, jangan saling ngelihat antara laki-laki dengan perempuan. Itu konsepnya. Ya. Jadi protes perempuan di zaman Nabi. Ya. Ini saya sampaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah sampaikan ke pengurus, ya. Ini ditutup, bagusnya ditutup standar syar'i. Ya. Besit-besit paling ngelihat, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, protes sama Nabi. Gimana kami ya Rasul? Ya, gimana kami, kok kami disuruh banyak diam di rumah? Kata Nabi, kalian di rumah itu sudah jihad bagi kalian. Kalian tidak usah datang ke medan perang. Kalau mau sholat cukup di rumah. Ya, tapi bukan berarti perempuan tidak boleh. Bagus dia kalau ke masjid dengan syarat tadi yang sudah saya sampaikan. Apalagi di majelis ilmu ada. Ya, datanglah ke masjid, sholat berjamaah, sholat dan ikut kajian. Ya. Nah, perempuan itu, Bu, mohon maaf, ya. Ketika dia safar, ini yang banyak ditolak. Ketika bepergian perjalanan 1 hari 1 malam, itu nggak boleh kecuali harus sama mahram. Ya. Termasuk mau haji, mau umroh, ya. Mau umroh tidak benar, tidak boleh perempuan umroh tanpa suami. Tidak boleh seorang perempuan umroh tanpa saudara laki-laki, tanpa, ya, bapaknya.
Walaupun nanti kata ulama, kecuali itu umroh wajib. Ya, umroh wajib itu apa? Umroh pertama dan kemungkinan itu umroh sekali-kalinya dalam hidupnya. Itu ada ulama yang berkata. Tapi pada prinsipnya perempuan itu ketika sudah keluar rumah itu sudah dikipasin oleh syaitan, Pak. Ya. Perempuan kalau sudah keluar rumah itu dikipasin oleh syaitan. Dikipasin apa namanya? Dia menjadi fitnah bagi orang lain. Ya. Maka kita ini harus berhati-hati di zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang. Kata nenek-nenek, ya, masa saya udah nenek gini ada fitnahnya? Ya, bagi saya nggak menarik. Nenek-nenek 60-70 tahun, tapi bagi kakek yang 70 tahun masih menarik, Pak. Nenek-nenek umur 60, umur 70 itu masih cantik. Menurut siapa? Menurut kakek-kakek yang sudah berumur 70 tahun. Bagi saya masih 40 sekian nggak menarik. Masih punya istri muda. Tapi keluar nenek-nenek menarik bagi kakek-kakek. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini nasihat buat kita semua. Ya. Terutama bagi kita yang punya anak perempuan. Ya, mudah-mudahan anak-anak perempuan ini menjadi sebab bapak ibunya itu seperti ini dengan Nabi di surga, hanya dekat. Maka berbahagialah ibu bapak yang dianugerahi anak perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bergantung kepada kita orang tua. Bagaimana kita membentuk mereka? Ya. Bagaimana kita membentuk anak perempuan kita? Pertama dari didikan kita. Ya. Seperti pakaian mereka, ya. Bergaul, ya. Ini kadang-kadang ada orang tua nggak benar. Ada laki-laki datang ke rumah menemuin anak perempuannya, dipanggil ya anak perempuan tuh. Nah, itu ada temanmu tuh datang. Siapa bu? Saya nggak tahu. Temenin. Nah, ini orang tua nggak bener. Ya. Sudah tahu ini laki-laki dia nggak kenal, bukan mahram, anaknya disuruh nemenin. Ya temenin dia, kasihan jauh-jauh datang. Ya. Habis itu minta izin. Boleh nggak anak ibu saya bawa jalan-jalan? Diizinin sama bapak ibunya. Ini bapak ibu nggak bener. Ya. Ini bapak ibu yang menjerumuskan anaknya pada perzinahan. Ya. Bapak ibu harus tegas. Kamu siapa? Teman sekolah. Ya. Kalau bukan mahram jangan. Ya. Laki-laki yang bukan mahram itu nggak boleh jabat tangan. Apalagi motor boncengan. Ya. Saya punya anak laki-laki. Kakak saya punya anak perempuan. Itu nggak boleh jabat tangan. Ya. Apalagi teman sekolah. Ya. Ini malah boncengan. Ya. Boncengannya nggak tahu kemana. Jadi berbahagialah kita yang dianugerahi anak perempuan oleh Allah. Tapi satu sisi perempuan ini fitnah bagi kita. Ya. Satu sisi perempuan ini fitnah. Tahukah kita Bapak Ibu? Nabi Adam digoda oleh iblis. Makan tuh buah. Yang orang kenal dengan buah huldi, padahal nggak ada istilah buah huldi. Digoda itu Nabi Adam, makan buah. Nggak bisa. Iblis datang ke siapa? Datang ke ibu kita Hawa. Ya. Datang. Katanya kamu ingin kekal di surga, kata iblis. Kalau kamu ingin kekal bersama suamimu, makan tuh. Ya. Dirayunya bapak kita. Oleh siapa? Oleh istrinya, ibu kita Hawa alaihissalam. Suami kita biar kekal di surga, makan. Ya. Luluh hati Nabi Adam. Diganggu oleh syaitan nggak mempan. Digoda oleh iblis nggak mempan. Begitu yang ganggu siapa? Istrinya, makan Nabi Adam. Akhirnya terusir dari surga. Ya. Terusir dari surga. So, itulah fitnah perempuan. Jadi sekali lagi berbahagialah kita yang dianugerahi anak perempuan. Apalagi dua, Bu. Apalagi dua. Apalagi tiga. Ya. Kita yang muda-muda kerja keras sampai kita dikasih anak perempuan oleh Allah. Ya. Kalau nggak bisa produksi, tambah produksi lagi. Sampai benar-benar dikasih anak perempuan. Dan ibu-ibu yang di hadapan saya,
mudah-mudahan semuanya masuk surga, ya, dan tidak apa namanya, ibu sudah selamat di masa tuanya, rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, ya, sebab ada sampai sekarang juga ada nenek-nenek main TikTok, nenek-nenek main Facebook, main TikTok, astagfirullah, ya. Nah, yang terakhir, Rasulullah SAW, saya kira cukup karena sudah masuk. Insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah pekan depan yang ngisi Ustaz Farid, ya. Jadi kajiannya kita tukar. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf barangkali ada kata-kata yang kurang pas, tapi itu sebagai wujud ilmu yang saya sampaikan berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian difahami bahwa perempuan tidak boleh ke masjid. Boleh perempuan ke masjid, ya, sholat berjamaah dengan ketentuan dari rumah jangan pakai parfum, ya. Sebisa mungkin tidak ada kontak antara laki-laki dengan perempuan, ya. Lebih bagus kalau tidak saling lihat, ya. Tidak saling lihat walaupun nenek-nenek, walaupun kakek, ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.